Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya update data dengan menggunakan PHP MySQL. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita akan awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut bagaimana caranya delete data. Oke, kita akan mendelete data. Oke, sebelumnya kita sudah pernah belajar di sini. Mungkin teman-teman yang belum tahu caranya bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya tentang cara input dan edit data. Sekarang kita akan belajar hapus. Oke, sebelumnya kita pada form edit.php kita akan hapus aja nih data ini. Kita nggak perlu save. Jadi seperti ini, kita refresh misalkan. Nah, kemarin kita telah belajar cara edit data, misalkan di sini kita edit Adi jadi Wikarno. Kita simpan. Nah, jadi Adi Wikarno. Oke, sekarang kita akan edit delete data. Di sini belum berfungsi delete-nya. Kita akan fungsikan. Coba kita masuk ke text editor di sini di index.php. Kita coba enter aja. Kemudian di sini kita kasih delete.php save. Kita akan buat file baru. Kita simpan dengan nama delete.php. Ya, di sini kita akan mengirimkan data di indeks. Kita akan mengirimkan data pada saat dia menuju delete. Seperti biasa, cara pengirimannya adalah seperti ini, copy aja. Kita akan mengirim ID, jadi kita akan menghapus data berdasarkan ID yang dikirim. Oke, kita ke delete. Di sini kita kasih script PHP. Di sini kita akan membuat variabel delete seperti biasa. Nama variabel itu bebas. Berhubung kita akan membuat proses hapus, ya udah berarti variabel delete. Hapus juga bisa sebenarnya, hilangkan juga bisa. Oke, selanjutnya kita akan membuat query-nya. Seperti biasa, variabel count itu selalu ikut serta di mana-mana. Selama dia berhubungan dengan database, itu variabel count selalu ikut. Variabel count juga bebas sebenarnya. Cuma karena saya maunya count, ya udah count aja. Oke, di sini kita akan menggunakan query delete, misalkan delete delete from user, delete dari user di mana ID user sama dengan ID yang dikirimkan dari index. ID yang dikirimkan dari index sama seperti halnya edit. Kita copy aja di sini. Ini proses delete, jadi delete from user where ID user delete get ID. Oke, di sini kita kasih pertanyaan seperti biasa. If jika delete berhasil, maka langsung alihkan kembali ke indeks. Dan jika gagal, tampilkan echo aja, tampilkan gagal, udah gitu aja. Save. Coba kita lihat apa yang terjadi. Refresh, set. Coba kita klik save. Klik tombol delete. Misalkan Iwan Setiawan delete. Tuh. Ini sering terjadi nih. Variable count tidak terdefinisi dan sering kelupaan juga yang namanya include. Seperti biasa, setiap menyertakan variabel koneksi itu harus disertakan juga include koneksinya.
Nah, ini sering kelupaan ini. Waduh, bahaya juga nih urusannya nih. Oke, kita sudah masukkan include, kita buka browser, refresh, kemudian apa yang terjadi? Hilang satu kan, Iwan? Coba kita hapus Adi Wikarno. Tuh, hilang juga satu. Terus berhasil berarti ya proses delete kita. Oke, sebelumnya kan kita klik delete langsung hapus nih. Kita maunya klik delete ada pertanyaan dulu. Oke, konfirmasi dulu misalkan. Oke, kita ke indeks di sini kita kasih on click return confirm. Kita nanya nih, kita nanya yakin ingin hapus. Oke. Coba kita buka browser, apa yang terjadi? Coba klik tombol delete, hapus. Nah, seperti ini. Dikasih pertanyaan dulu kan sama dia. Kalau kita yakin, oke. Kalau misalkan kita nggak yakin, batalin aja. Kita harus melakukan sesuatu dengan keyakinan yang tinggi. Oke. Takutnya kita gak sengaja klik tombol delete, hilang ntar yang ada datanya kan. Jadi kita kasih ini dulu. Nih, tuh kan. Yakin, yakin. Terus delete lagi. Delete kosong. Nah, ini seperti ini gak enak dilihat nih, gak enak nih dilihatnya nih. Harusnya kita eh, kasih data kosong gitu ya di sini kalau kosong. Oke. Kita akan menuju file index. File index di sini. Di sini kita nanya lagi dengan menggunakan MySQL numrow pakai S data lebih dari 0. Jika data yang ditampilkan tuh ada lebih dari 0, maka tampilkan. Kemudian sini tutup, kita kasih else. Jika datanya 0 atau kosong, di sini kita buat baris baru lagi. Buat baris baru lagi. Isinya data tidak ada. Tolong isi kembali supaya tidak kosong. Nah, seperti itu misalkan. Kita kasih call span di sini. Call spannya berapa nih? 1 2 3 4 5 misalkan. Coba kita buka browser, apa yang terjadi? Refresh. Tuh, seperti ini kan, kalau kosong data tidak ada, tolong isi kembali supaya tidak kosong. Kita input misalkan namanya siapa, Fikri Firmansyah, nomor teleponnya banyak tinggal milih, alamatnya juga ada tinggal milih, simpan, apa yang terjadi? Muncul Fikri Firmansyah. Kita update misalkan Fikri F, simpan. Tuh, Fikri F. Kita delete juga, delete, hapus. Tuh, kembali kosong. Seperti itu proses singkat delete yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman mencoba di rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.